Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izati dari kelas 4B. Di sini akan saya menjelaskan makalah Sejarah Pendidikan Islam yang berjudul Organisasi, Lembaga, dan Tokoh-tokoh Pendidikan Islam di Indonesia. A. Organisasi Pendidikan Islam di Indonesia. Pada abad ke-19, muncullah berbagai organisasi Islam sebagai respon terhadap problematika masyarakat pada waktu itu. Beberapa tokoh Islam kemudian membentuk perkumpulan pergerakan Islam yang bermaksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat melalui pendidikan. Maka lahirlah sekolah-sekolah yang sesuai dengan tuntutan agama seperti Al-Jamiat Al-Khairiyah, Al-Islam wal Irsyad, Persyarikatan Ulama Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Organisasinya berdasarkan sosial keagamaan yang banyak melakukan aktivitas pendidikan Islam antara lain yaitu yang pertama Al-Jamiat Al-Khairiyah. Jamiat Khair didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini beranggotakan mayoritas orang Arab dengan tokoh-tokohnya Said Muhammad Al-Fakhir bin Abdurrahman Al-Mansur, Said Muhammad bin Abdullah bin Syihab, Said Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Syahid Shehan bin Syihab. Dua program utamanya adalah pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar dan yang kedua pengiriman anak-anak muda ke Turki dan Timur Tengah untuk melanjutkan pelajaran. Bidang kedua ini terhambat karena kekurangan dana dan kemunduran khilafah dari dunia Islam. Pendidikan yang dikelola oleh Jamiat Khair sudah termasuk maju dibandingkan dengan sekolah-sekolah rakyat yang dikelola secara tradisional. Karena pengajaran yang diberikan tidak semata-mata pengetahuan agama, tetapi juga mempelajari pengetahuan umum sehingga cukup mampu menyaingi sekolah-sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial. Jamiat Khair juga mendatangkan guru di luar negeri. Tercatat pada beberapa nama seperti Al-Hashimi dari Tunisia, Syekh Ahmad Urkati dari Sudan, Syekh Muhammad Taib dari Maroko, dan Syekh Muhammad Abdul Hamid dari Mekah. Salah seorang guru yang paling terkenal adalah Syekh Ahmad Surkati dari Sudan. Dia tampil sebagai tokoh pemikiran-pemikiran baru dalam masyarakat Islam Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, Al-Islam wal Irsyad. Al-Irsyad merupakan madrasah yang termasyhur di Jakarta yang didirikan pada tahun 1913 oleh Penghimpunan Al-Irsyad Jakarta dengan tokoh pendirinya Ahmad Surkati Al-Ansori. Tujuan perkumpulan Al-Irsyad ini adalah memajukan pelajaran agama Islam yang murni di kalangan bahasa Arab di Indonesia. Al-Irsyad di samping bergerak di bidang pendidikan, juga bergerak di bidang sosial dan dakwah Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul secara murni. Al-Irsyad adalah pecahan dari organisasi Jamiat Khair. Menurut Stidbrin, pada tahun 1913 telah terjadi perpecahan di kalangan Jamiat Khair mengenai hak istimewa golongan Said. Mereka yang tidak setuju dengan kehormatan berlebihan bagi Said dikejam dan dicap sebagai reformasi dan kemudian mendirikan organisasi Jamiah Al-Islam wal Irsyad Al-Arabiyah. Jamiah Al-Islam wal Irsyad Al-Arabiyah yang dikenal dengan nama umum yaitu Al-Irsyad. Salah satu perubahan yang dilakukan Al-Irsyad adalah pembaruan di bidang pendidikan. Pada tahun 1913 didirikan sebuah perguruan modern di Jakarta dengan sistem kelas. Materi pelajaran yang diberikan adalah pelajaran umum. Di samping pelajaran agama, sekolah-sekolah Al-Irsyad berkembang dan meluas sampai ke kota-kota. Dalam bidang pendidikan, Al-Irsyad mendirikan madrasah A. Awaliyah, lama pelajar 3 tahun atau 3 kelas. B. Ibtidaiyah, lama belajar 4 tahun atau 4 kelas. C. Tajhiziyah, lama belajar 2 tahun atau 2 kelas. D. Mu'alimin, lama belajar 4 tahun atau 4 kelas. E. Takhsus, lama belajar 2 tahun atau 2 kelas. Yang ketiga, Persyarikatan Ulama. Persyarikatan Ulama didirikan di Majalengka pada Jawa Barat pada tahun 1911 oleh Kiai Haji Abdul Halim. Dia menuntut ilmu selama 3 tahun di Mekah.
6 bulan setelah ia kembali dari Mekah, Kiai Haji Abdul Halim mendirikan sebuah organisasi yang bernama Hayatul Qulub yang bergerak di bidang ekonomi dan pendidikan. Organisasi ini bermaksud membantu anggota-anggotanya yang bergerak di bidang perdagangan dalam persaingan dan perdagangan Cina. Dalam bidang pendidikan, Kiai Haji Abdul Halim pada mulanya menyelenggarakan pelajaran agama seminggu sekali untuk orang-orang dewasa yang diikuti sekitar 60 orang. Umumnya pelajaran yang diberikan adalah pelajaran fikih dan hadis. Hanya berjalan selama beberapa bulan. Hayatul Qulub dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap sebagai pemicu kerusuhan, tetapi ia tetap berpendirian bahwa harus ada gabungan antara ilmu pengetahuan agama dengan pengetahuan sosial agama. Oleh karena itu, Halim tetap melanjutkan pendidikan agama dalam bentuk pengajaran setiap minggu kepada orang dewasa. Setahun kemudian ia mendirikan sekolah agama semacam pesantren, tetapi dengan sistem kelas yang mempunyai 5 kelas. Bahasa Arab sangat diutamakan. Karenanya bahasa Arab merupakan bahasa pengantar pada kelas tertinggi. Karena Halim mempunyai hubungan yang baik dengan Jami' al-Khair dan Al-Irsyad, beberapa orang yang di kedua organisasi tersebut mengajar di lembaga pendidikannya. Yang keempat, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Tujuan didirikan Muhammadiyah ini yang dirumuskan pada tahun 1936 dan disempurnakan lagi pada tahun 1955 di Pekalongan, yaitu membentuk manusia muslim berakhlak mulia, percaya diri sendiri, serta berguna bagi masyarakat dan negara. Begitu pula masyarakat tidak diarahkan pada pemahaman agama mistis, melainkan menghadapi dunia secara realistis. Hidup harus disertai dengan karya nyata baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. 5. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berdirinya Nahdlatul Ulama tidak dapat terlepas dari dua kiai besar, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nahdlatul Ulama adalah organisasi para ulama atau bentuk jamaah dari alim, yang berarti orang yang berilmu, adalah orang-orang yang mengetahui secara mendalam segala hal yang bersangkutan paut dengan agama. Nahdlatul Ulama berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak terlepas dari dua pengakuan terhadap ajaran keempat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dan bimbingan para ulama, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi berkembang karena penegasan kaum tradisional menanggapi gerakan kaum pembaruan bahwa memahami ajaran Islam tidak cukup hanya berlandaskan Al-Quran dan hadis, tetapi harus melalui jenjang tertentu, yaitu ulama, mazhab, hadis atau sunnah, dan akhirnya pada sumber utama, yaitu Al-Quran itu sendiri. Selain dengan anggaran dasar Nahdlatul Ulama, tahun 1926 Nahdlatul Ulama menetapkan tujuan adalah untuk mengembangkan Islam berlandaskan ajaran keempat mazhab. Di atas tujuan itu diusahakan dengan A. Memperkuat persatuan di antara sesama ulama penganut ajaran-ajaran empat mazhab. B. Meneliti kitab-kitab yang akan dipergunakan untuk mengajar sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. C. Menyebarkan ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran empat mazhab. D. Memperbanyak jumlah lembaga pendidikan Islam dan memperbaiki organisasinya. E. Mendirikan badan-badan untuk meningkatkan perekonomian agama. B. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia telah muncul dan berkembang dalam bentuk lembaga yang bervariasi seperti masjid, pondok, pesantren, madrasah, surau, dan meunasa. 1. Masjid pada awalnya berkembang Islam di Indonesia. Masjid merupakan salah satu pusat berbagai kegiatan, baik kegiatan keagamaan, sosial, kemasyarakatan maupun kegiatan pendidikan. Bahkan kegiatan pendidikan yang berlangsung di masjid masih bersifat sederhana kala itu sangat dirasakan oleh masyarakat muslim. Yang kedua, pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang bertujuan memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup.
Pondok pesantren pada mulanya merupakan lembaga pendidikan penyiaran agama Islam tertua di Indonesia. Terdapat dua variasi pendapat mengenai asal-usul dan latar belakang berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pada pendapat pertama menjelaskan bahwa penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat. Yang selanjutnya, madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang relatif muda dibandingkan pesantren lahir pada abad ke-20 dengan munculnya Madrasah Manbaul Ulum Kerajaan Sukarta pada tahun 1905 dan Madrasah Adabiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat pada tahun 1909. Madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaharuan sistem pendidikan. Pembaharuan tersebut menurut Mustusu meliputi 3 hal, yaitu usaha menyempurnakan sistem pendidikan pesantren, B. penyesuaian dengan sistem pendidikan barat, C. upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan barat. Yang keempat ada surau. Istilah surau di Minangkabau adalah dikenal sebelum datangnya Islam. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku dan kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur. Fungsi surau tidak berubah setelah kedatangannya Islam. Hanya saja fungsi keagamaan semakin penting yang diperkenalkan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin di Ulakan Pariaman. Pada masa ini, eksistensi surau di samping sebagai tempat solat juga sebagai tempat mengajar ajaran Islam khususnya tarekat atau suluk. Yang kelima, Meunasah. Meunasah merupakan tingkat pendidikan Islam terendah. Meunasah berasal dari kata Arab madrasah. Meunasah merupakan satu bangunan yang terdapat di setiap kampung atau desa. Bangunan ini seperti rumah tapi tidak mempunyai jendela dan bagian-bagian lain. Secara fisik, Meunasah adalah bangunan rumah panggung yang dibuat pada setiap kampung. Dalam Meunasah terdapat sumur, bak air, dan WC yang terletak berjarak pada Meunasah. Selanjutnya, yang C, tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Adapun tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia antara lain Kyai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua Kyai Haji Asy'ari. Kyai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1868 dengan nama Muhammad Darwis. Ayah beliau adalah Abu Bakar, seorang imam atau khatib pada Masjid Jami Kesultanan Yogyakarta, sedang ibunya bernama Siti Aminah binti Kyai Haji Ibrahim, penghulu besar di Kesultanan Yogyakarta. Kyai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu keturunan dari seorang wali terkenal, yaitu Maulana Malik Ibrahim, yang terkenal juga dengan sebutan Sunan Gresik. Selanjutnya Kyai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Kyai Haji Hasyim Al-Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya bernama Kyai Haji Asy'ari yang berasal dari Demak. Ibunya bernama Halimah Putri Kyai Usman, seorang pendiri pesantren Gedang yang terkenal mampu menarik santri-santri dari seluruh Jawa pada akhir abad ke-19. Sedangkan kakeknya Kyai Haji Syihab adalah pendiri pesantren Tembak Beras, Jombang, Jawa Timur. Kyai Haji Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Kiai dan juga berdarah bangsawan, keturunan ke-10 dari Prabu Brawijaya. Semenjak anak-anak, beliau terkenal sebagai anak yang cerdas, rajin belajar. Pada mulanya ia belajar di bawah bimbingan ayahnya sendiri dalam ilmu tauhid, fikih, bahasa Arab, tafsir, dan hadis. Karena semakin cerdasnya pada usia 13 tahun, beliau sudah dapat membantu ayahnya mengajar para santri yang lebih tua darinya. Baiklah, kesimpulan dari makalah saya adalah berdasarkan pembahasan di atas ada disimpulkan sebagai berikut. 1. Organisasi yang berdasarkan sosial keagamaan yang banyak melakukan aktivitas pendidikan Islam di Indonesia antara lain Al-Jamiat Al-Khair, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama, dan Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. 2. Pendidikan Islam di Indonesia telah muncul berkembang dalam
berbagai bentuk lembaga yang bervariasi seperti masjid, pondok pesantren, madrasah, surau, dan meunasa. Yang ketiga, tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia antaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Al-Irsyad. Sekian makalah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.